Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan Ibu Aditya Indri Lestari atau kalian biasa panggil dengan Ibu Adit. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu trigonometri. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut. Langsung saja kita kepada pembahasan materi kita, yaitu trigonometri. Trigonometri pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Al-Marwazi pada tahun 770 sampai dengan 874 Masehi. Tahap stimulation. Seringkali kita melihat gedung pencakar langit, gunung yang tinggi, tebing di tepi pantai, dan pesawat yang terbang tinggi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana ya caranya untuk mengukur ketinggiannya? Apakah diukur dari bawah ke atas secara manual? Tentu saja tidak ya anak-anak. Kita bisa menggunakan ilmu trigonometri untuk itu semua. Berikut ini gambar ilustrasi penerapan dalam trigonometri. Mari kita simak yuk. Masih tahap stimulation. Pengertian trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga, serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri ini merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Lalu sebenarnya apa itu trigonometri? Dapat kita simpulkan bahwa trigonometri merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Coba kalian perhatikan pada gambar di samping. Apa yang kalian tangkap dari gambar tersebut? Coba definisikan ulang dengan bahasamu sendiri. Dan apa manfaat kita untuk belajar trigonometri? Indikator kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. Ya, dari gambar tersebut, jika ada suatu pohon yang kita ingin ketahui tingginya, maka kita tidak perlu sampai menaiki pohon tersebut. Cukup menggunakan konsep trigonometri. Jadi, manfaat untuk kita belajar trigonometri adalah jika kita ingin mengukur suatu ketinggian, maka kita tidak perlu sampai menaikinya, cukup menggunakan konsep trigonometri. Contohnya, ingin mengetahui tinggi pohon, mengetahui tinggi tebing pantai, mengetahui tangga yang bersandar pada tembok, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke submateri perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini.
Sebelum Ibu membahas masalah trigonometrinya, kalian harus tahu dulu nama sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sisi bagian sini membentuk sudut siku-siku. Jadi kita namakan sisi siku-siku. Nah, kalau bagian ini adalah sisi yang paling terpanjang, dinamakan sebagai sisi hipotenusa. Untuk mempermudah kalian mengingat perbandingan trigonometri ke depannya, Ibu kasih istilah baru untuk ketiga sisi ini. Sisi yang ada di depan sudut alfa kita sebut saja dengan sisi depan. Kemudian yang ada di samping sudut alfa kita sebut dengan sisi samping. Dan bagian sisi hipotenusa atau sisi yang paling terpanjang kita sebut sisi miring. Ingat ya, sisi depan, samping, dan sisi miring. Nah, sekarang kita akan bahas perbandingan trigonometri yang utama ada 3, yaitu pertama sinus, atau kita sebut saja dengan sin alfa. Sin alfa yaitu perbandingan sisi depan per sisi miring, atau kita bisa tulis dengan sin alfa sama dengan d per mi. Yang kedua ada kosinus, atau kita singkat cos alfa. Cos alfa yaitu perbandingan antara sisi samping per sisi miring, atau kita bisa singkat cos alfa sama dengan sa per mi. Dan yang ketiga yaitu tangen, atau biasa kita tulis dengan tan alfa. Tan alfa yaitu perbandingan sisi depan per sisi samping, atau kita tulis dengan tan alfa sama dengan d per sa. Jadi cara mengingatnya, kalian ingat kalimat ini, sin demi cos sami tan desa. Untuk lebih jelas ya, kita perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Tentukan nilai dari terlebih dahulu. Untuk mempermudah, kita kasih nama untuk ketiga sudutnya, yaitu A, B, C. Nah, ini kita anggap sebagai segitiga ABC. Untuk mencari perbandingan sin dan cos, kita memerlukan sisi miring atau hipotenusa. Jadi, sisi hipotenusa atau sisi AC kita wajib mencarinya terlebih dahulu. Caranya, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, sisi hipotenusa adalah akar dari jumlah kuadrat dari sisi-sisi siku-sikunya. Atau kita bisa tulis AC sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Nah, sudah ketemu nih panjang sisi AC-nya yaitu akar 13. Sekarang kita akan mencari nilai sin, cos, dan tan sudut alfa. Ingat, sin itu kan demi. Jadi perbandingannya sisi depan per sisi miring. Sin alfa sama dengan depan alfa berapa? 2 kan? Dan sisi miringnya yaitu akar 13. Jadi sin alfa sama dengan 2 per akar 13. Nah, jika kalian menemukan akar sebagai penyebut, sebaiknya kita rasionalkan kali akar 13. Sin alfa sama dengan 2 per akar 13 kali akar 13 per akar 13. Nah, penyebutnya kan sudah sama akar 13. Jadi tinggal kita kalikan saja. Jadi sin alfa sama dengan 2 per 13 akar 13. Nah, kemudian yang kedua, cos alfa. Cos alfa sama dengan 3 per akar 13 kali akar 13 per akar 13 sama dengan 3 per 13 akar 13. Yang ketiga, tan alfa sama dengan 2 per 3. Sekarang kita akan mencari sin, cos, dan tan sudut beta. Sin beta, sin itu kan demi, tapi ini yang ditanyakan kan sudutnya beta. Jadi depan beta per miring. Sin beta sama dengan 3 per akar 13.
Nah, kita menemukan akar sebagai penyebut. Kita rasionalkan penyebutnya kali akar tersebut. Jadi sin beta sama dengan 3 per akar 13 kali akar 13 per akar 13 sama dengan 3 per 13 akar 13. Nah, yang kedua cos beta. Cos itu kan sami. Jadi samping per miring sudut beta. Cos beta sama dengan 2 per akar 13 kali akar 13 per akar 13 sama dengan 2 per 13 akar 13. Tan beta. Tan beta yaitu depan beta per samping sudut beta. Jadi yaitu 3 per 2. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai konsep trigonometri? Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Coba kalian kelompokkan manakah yang termasuk contoh dan bukan contoh dari konsep trigonometri. Tuliskan nomornya saja di kolom kotak yang sudah Ibu sediakan. Indikator mengidentifikasikan contoh dan bukan contoh. Masih tahap stimulation. Sebelum kita lanjut, sebaiknya kalian harus mengerti dulu tentang istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pandangan pengamat ke atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis mendatar dengan posisi pandangan pengamat pada bagian bawah. Nah, jadi sekarang mengerti bukan perbedaannya? Untuk lebih memahami, mari kita simak contoh soal pada berikut ini. Oke, dari contoh soal yang tadi, kalian bisa membayangkan kan gambarnya seperti apa? Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Pertama-tama kita gambar dulu ilustrasinya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa letak pengamatnya dari atas tebing dengan pandangan ke bawah, atau pandangan pengamatnya ke arah kapal. Ini disebut dengan sudut depresi. Ayo kita hitung bersama-sama. Dari kapal B, sudut depresinya adalah 30 derajat. Dari kapal A, sudut depresinya adalah 45 derajat. Dan jarak antara tinggi tebing ke permukaan air laut yaitu 80 meter. Ayo kita hitung satu per satu. Jarak kapal B ke tebing dengan menggunakan rumus tan. Mengapa kita menggunakan tan? Karena tan itu perbandingan depan per samping dari sudut depresi. Yang sudah diketahui adalah sisi samping dari sudut depresinya yaitu 80 meter. Dan yang ditanya yaitu depan dari sudut depresi. Atau kita bisa sebut depan dari sudut depresi itu adalah sama saja jarak kapal B ke tebing. Jadi tan 30 derajat sama dengan 80 per meter. Tan 30 derajat berapa sih, Bu? Ayo, mari kita lihat kembali tabel sudut-sudut istimewa. Jadi,
tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 sama dengan 80 per meter. Akar 3/3 sama dengan 80 per meter. Bu, kenapa sih kok bisa jadi akar 3/3? Karena 1/3 akar 3 itu sama saja dengan 1/3 dikali akar 3. Jadinya akar 3/3. Begitu anak-anak. Bisa dipahami kan? Bisa Ibu? Oke, lanjut. Akar 3/3 sama dengan 80 per meter. Nah, lalu kita kalikan silang. Akar 3 dikali meter adalah akar 3 meter. 80 dikali 3 yaitu 240. Akar 3 meter sama dengan 240. Untuk menghilangkan akar 3, kita harus membaginya dengan inverse-nya di kedua ruas. Akar 3 dibagi akar 3 meter sama dengan 240 dibagi akar 3. Akar 3 dibagi akar 3, 1. 1 kali meter yaitu meter. Meter sama dengan 240 per akar 3. Nah, ingat, jika menemukan penyebutnya akar, maka kita harus merasionalkan kali dengan penyebut akar tersebut. Jadi, 240 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, penyebutnya kan sudah sama. Jadi, kita tinggal kalikan saja. 240 kali akar 3 per 3. 240 dibagi 3 yaitu 80. Dan sisanya akar 3. Jadi, udah ketemu nih jarak dari kapal B ke tebing yaitu 80 akar 3. Kemudian kita hitung jarak kapal A ke tebing. Tan 45 derajat sama dengan 80 per meter. Tan 45 derajat adalah 1. 1 sama dengan 80 per meter. Lalu kemudian kita kalikan silang saja. 1 itu kan nilai dari 1/1. Nah, kita langsung kalikan silang saja. 1/1 sama dengan 80 per meter. 1 dikali meter yaitu meter. 80 dikali 1 yaitu 80 meter sama dengan 80. Nah, udah ketemu nih jarak kapal A ke tebing yaitu 80 meter. Lalu untuk menghitung jarak kapal A ke kapal B, tinggal kita kurangkan saja. Jadi 80 akar 3 dikurangin 80 meter. Akar 3 ini kita bentuk ke dalam desimal. Itu setara dengan nilai 1,73. 80 dikali 1,73 dikurangin 80 meter. 80 kali 1,73 yaitu 138,4. 138,4 dikurangin 80 meter sama dengan 58,4 meter. Jadi jarak kapal A ke kapal B adalah 58,4 meter. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan contoh soal terkait konsep trigonometri. Perhatikan dengan seksama.
Dari soal tersebut, apa yang dapat kita bayangkan ya? Baik, mari kita bahas bersama. Eits, sebelum kita bahas bersama, coba kalian temukan masalah yang terdapat pada soal tersebut. Tulis di kolom yang sudah Ibu sediakan ya. Tahap problem statement. Oke, jika kalian sudah menulis jawaban di dalam kolom terkait masalah pada soal tersebut, ayo sekarang mari kita bahas bersama-sama. Yang harus kalian lakukan, pertama-tama kalian gambar dulu ilustrasinya. Tinggi Tony yaitu 1,6 meter. Tony melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat. Jarak Tony berdiri dari pohon tersebut yaitu 2 meter. Yang ditanyakan, berapa tinggi pohon tersebut? Ayo kita hitung. Berdasarkan informasi dari soal, dapat kita rumuskan bahwa tinggi pohon sama dengan tinggi Tony ditambah X. Yang diketahui sudutnya yaitu 45 derajat. Sudut 45 derajat kita menggunakan rumus apa? Yang sin, cos, dan tan. Indikator menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Nah, kalau kalian masih bingung, kita lihat saja yang diketahui yang mana. Ya, yang diketahui adalah sisi samping. Yang ditanya yaitu sisi depan. Jadi, kita menggunakan rumus tan. Kenapa sih Bu kita menggunakan tan? Karena tan itu perbandingan sisi depan per sisi samping. Kalau sin kan tidak mungkin, karena sin itu demi. Kalau cos yaitu sami. Jadi yang betul kita menggunakan tan. Oke, langsung saja. Tan 45 derajat sama dengan X per 2. Untuk mencari nilai X, kalian sering mendengarkan istilah pindah ruas. Nah, di dalam matematika, pindah ruas itu sebenarnya tidak ada. Lalu, bagaimana sih untuk mencari nilai X? Untuk mencari nilai X, kita harus mengkalikannya dengan nilai yang sama di kedua ruas. Oke, kita akan mengkalikannya di kedua ruas dengan 2. Kenapa 2? Karena tujuannya untuk menghilangkan si penyebutnya. Oke, langsung saja. Tan 45 derajat sama dengan X per 2. Kita akan mengalihkan di kedua ruas dengan 2. Tan 45 derajat dikali 2 sama dengan X per 2 dikali 2. Tan 45 derajat berapa? Mari kita lihat kembali tabel sudut-sudut istimewa. Jadi, tan 45 derajat yaitu 1. 1 dikali 2 sama dengan X. X-nya sama dengan 2. Udah ketemu nih nilai X-nya yaitu 2. Lalu kita masukkan ke rumus dari informasi soal di awal, yaitu tinggi pohon sama dengan tinggi Tony ditambah X. Tinggi Tony-nya yaitu 1,6 meter ditambah X-nya yaitu 2. Jadi jawabannya 3,6. Jangan lupa satuannya yaitu meter. Jadi jawabannya
tinggi pohon adalah 3,6 meter. Nah, selain 3 perbandingan yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, yaitu sin, cos, dan tangen, ada 3 perbandingan lainnya yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Yang pertama, kosekan, biasa ditulis CSC. Nah, ini kosekan alfa yaitu sebaliknya dari sin. CSC alfa sama dengan 1 per sin alfa. Jadi, kalau sin itu kan depan per miring, maka kosekan ini sebaliknya yaitu sisi miring dibagi dengan sisi depan. Nah, yang kedua ada sekan, atau kita biasa tulis sek alfa. Sekan alfa ini sebaliknya dari cos. Jadi, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Jadi, kalau cos alfa ini kan samping per miring, maka sekan alfa yaitu miring per samping. Yang ketiga, ada kotangen, atau kita tulis kot alfa. Kot alfa ini sebaliknya dari tangen. Jadi, kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Kalau tan alfa kan depan per samping, maka kotangen yaitu sisi samping dibagi dengan sisi depan. Nah, inilah 6 perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tahap data collection and data processing. Sekarang kalian berlatih ya. Kerjakan soal pada berikut ini. Nanti Ibu akan mengirimkan soal ini dalam bentuk Google Form. Jadi kalian mengerjakannya di Google Form ya. Dikumpulkan hari ini juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa soalnya dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Cukup sekian dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.